kabarmu? Lose berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Minggu ini Lose akan bercerita, tapi sebelum Lose bercerita, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah boleh beribadah kepadamu, kami sudah boleh memuji memuliakan namamu. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, agar supaya kami dapat menjadi murid yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan berkati kami juga Tuhan, agar supaya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Lose mau bertanya, situasi sulit apakah yang pernah kalian alami dan yang sedang kalian alami? Percayalah, di dalam situasi sulit apapun, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, pagi ini Lose akan menceritakan seorang tokoh perempuan yang cantik dan berani. Dia adalah tokoh Alkitab dan juga seorang ratu. Ayo kita sama-sama mendengarkannya. Raja Ahasiweros adalah raja dari kerajaan Persia. Suatu ketika, raja memutuskan untuk mencari seorang ratu yang baru. Maka dikirimnyalah para utusan untuk mencari seorang ratu di seluruh kerajaannya. Banyak perempuan-perempuan yang muda dan cantik dikumpulkannya di kerajaannya. Di situ ada seorang gadis muda berasal dari Yahudi yang bernama Esther. Esther adalah seorang anak yatim piatu yang dibesarkan oleh pamannya yang bernama Mordekai. Mordekai sangat mengasihi Esther. Mordekai juga berpesan kepada Esther supaya tidak memberitahukan kepada raja kalau ia adalah seorang Yahudi. Tibalah saatnya raja untuk memilih seorang ratu. Raja sudah menemukan wanita yang tepat untuk menjadi ratunya. Wanita itu adalah Esther. Lalu Raja Ahasiweros menaruh mahkota di atas kepala Esther dan menjadikannya ratu di kerajaannya. Beberapa waktu kemudian, raja memilih seorang laki-laki yang bernama Haman untuk menjadi kepala dari para pembesarnya. Haman yang dipilih menjadi kepala pembesar, lalu ia menjadi sombong karena ia tahu bila ia berjalan di luar istana, maka semua orang akan membungkukkan badan, menyembah padanya dan menghormatinya. Tetapi ada satu orang yang tidak mau membungkukkan badan dan menyembahnya. Orang itu adalah Mordekai. Lalu Haman sangat marah kepada Mordekai dan memutuskan untuk melenyapkan Mordekai dan seluruh orang Yahudi yang berada di kerajaannya. Karena Haman mengetahui bahwa Mordekai adalah seorang Yahudi. Haman pergi menghadap raja dan berkata, "Ada beberapa orang di kerajaanmu yang tidak mau taat pada perintah-perintahmu. Orang itu harus diberi hukuman." Raja Ahasiweros menyetujui ide Haman dan ia mengeluarkan perintah untuk membunuh seluruh orang-orang Yahudi. Mordekai menjadi sangat sedih ketika mendengar berita buruk itu. Lalu ia mengirimkan pesan kepada Esther dan meminta Esther untuk menghadap raja dan meminta raja menyelamatkan bangsanya dari kematian. Esther mengetahui bahwa tugas ini sangat berbahaya untuk dilakukannya, karena ia tahu tidak seorang pun dapat datang menghadap raja jikalau raja tidak memanggilnya, karena ia bisa dihukum mati oleh raja. Lalu Mordekai mengingatkan kepada Esther bahwa Tuhan Allah mempunyai rencana untuk menyelamatkan umatnya. Kemudian Esther mengirimkan pesan kembali kepada Mordekai
supaya Mordekai mengumpulkan seluruh orang Yahudi dan memintanya untuk berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Tidak hanya orang-orang Yahudi, tetapi Ester bersama dayang-dayangnya pun ia juga berpuasa selama 3 hari. Tibalah saatnya Ester untuk menghadap Raja Ahasiweros. Ia mengenakan baju kerajaan dan dengan berani ia memasuki pelataran istana raja. Pada saat raja melihat Ester, ia mengulurkan tongkat emasnya kepada Ester sebagai tanda bahwa raja berkenan atas kehadiran Ester. Lalu raja bertanya, "Apa maksud kedatanganmu, hai Ratu Ester? Apa keinginanmu?" Ester mengatakan bahwa ia mengundang raja dan Haman ke dalam perjamuan makan yang akan diadakannya. Haman yang sombong itu merasa sangat senang karena ia akan menghadiri perjamuan makan bersama raja dan ratunya. Saat perjamuan makan tiba, Ratu Ester mengetahui inilah saat yang tepat untuk menyampaikan kepada raja hal yang ia inginkan. Ratu Ester berkata, "Jikalau hamba mendapatkan kasih raja, tolong selamatkan hidup hamba dan hidup seluruh bangsa hamba. Kami telah terjual untuk dipunahkan setiap orang dari bangsa hamba." Raja sangat terkejut dan ia bertanya, "Siapa yang berani melakukan hal semacam itu kepadamu dan kepada bangsamu?" Lalu Ester menunjuk Haman. "Orang jahat itu adalah Haman. Dia akan membunuh kami dan akan membunuh seluruh bangsa kami." Raja menjadi sangat marah ketika mendengarnya. Lalu raja mengeluarkan perintah agar si jahat Haman dihukum mati segera mungkin. Kemudian raja membuat perintah baru dan mengatakan bahwa semua orang Yahudi harus dihargai dan dihormati. Mendengar perintah yang dibuat oleh raja bahwa bangsa Yahudi harus dihormati dan dihargai, maka Ratu Ester, Mordekai, dan seluruh orang Yahudi yang berada di kerajaan itu menjadi sangat senang dan bersukacita. Mereka memuji-muji Tuhan Allah mereka dengan lagu dan pujian dan dengan sukacita di seluruh daerah. Anak-anak, dari cerita Ratu Ester tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Ratu Ester adalah wanita yang cantik dan berani. Dia berani mengambil resiko, sebab karena dia tahu bahwa kalau raja tidak berkenan, maka dia akan dibunuh. Nah, anak-anak, Ratu Ester berani karena apa? Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Dan Tuhan pun memakai Raja Ahasiweros untuk menyelamatkan umat Yahudi, ya. Nah, anak-anak, kita pun juga harus percaya akan pertolongan Tuhan di dalam situasi sulit, di dalam kita berkesusahan. Pasti ada pertolongan Tuhan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan, berkati kami selalu Tuhan, agar supaya kami menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Engkau, percaya kepada Engkau bahwa di dalam setiap kesulitan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aktivitas minggu ini kita mau buat mahkota. Nah, Lose buat mahkota seperti ini. Kalian bisa membuat mahkota sesuai dengan kreasimu. Bagus kan? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.